We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai ya Mas Arif ya? Boleh, ayo. Selamat pagi Mas Arif Saputro. Ini saya bingung manggilnya Anda apa, tapi penulis spiritualisme. Sebetulnya bebas Pak manggil saya apa aja. Yap. Ini ya partisipan aja. Partisipan universe ya. Iya. Universe. Oke, saya mulai di foto ini ya Mas ya. Oh, oke. Ya, kelihatan kan ya? Ya. Oke. Anda menulis bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Setiap hari kamu diuji, kadang-kadang kamu lulus, kadang-kadang kamu gagal. Yang penting adalah kamu belajar, diskusi perihal kehidupan, bukan penghidupan. Nah, Mas, dari pembelajaran itu, pelajaran apa yang selalu Anda ingat untuk melangkah dalam kehidupan, Mas? Silakan. Kalau dengan korelasi foto di sini, yang terpapar di sini, itu sih dari buah pelajaran selama masih hidup, Pak Sutoyo. Selain buah dari pelajaran masih hidup, dari hasil wawasan pengetahuan source kita, apa yang kita baca, apa yang kita temui, apa yang kita kerjai dalam keseharian. Nah, mewujudnya kalimat kata-kata itu pun deh juga buah dari bukan dari buku juga, tapi rasa itu kan aku posting foto itu ketika awal banget PSBB tahun lalu itu. Maksudnya aku merasakan para pelaku terlebih mikro usaha ya waktu itu. Dan memang kejadian aku sementara masih di daerah bermukim di Jakarta Timur, perbatasan Bekasi Barat. Itu di dalam foto itu ada namanya Mas Dika. Dia pelaku usaha kopi juga, kopi ada varian banyak lah. Nah, aku menyambangi lah. Memang mungkin karena sebelumnya sering udah biasa olah rasa, olah batin. Pengen nemuin siapa tuh, jadi udah ada intuisi gitu. Coba sambangi ya. Aku datang sana sambangi, ketemu diskusi bener-beneran tatap-tatapan ya, meskipun dengan prokes pada saat itu. Gimana, maksudnya selama PSBB ini, terus dan dia kejadian belum lama baru berkeluarga, pada waktu itu masih hamil istrinya itu. Ya sudah, mendengarkan sih lebih banyak mendengar gitu, karena sampai hari ini pun di luar sana belum banyak bisa belajar mendengar. Gitu. Nah, yang selalu Anda ingat berarti belajar untuk mendengar. Ya. Wow. Jangan kaget loh, Pak. Itu yang nggak ada di sekolahan ya. Itu. Makanya apa ya? Mungkin ntar bisa ngarah kesinggung ke arah istilah reinkarnasi, inkarnasi, kelahiran kembali. Mungkin Bapak udah nggak familiar lah dengan itu. Maksudnya menuju abad 21 ini pun aku rasa banyak yang bisa merasa terpanggil dalam tanda kutip. Nah, Mas, oke. Apa yang
menarik Anda untuk ke spiritualisme, penulisan spiritualisme, mendengar tentang spiritualisme? Apakah ada pengaruh dari dunia ayah Anda atau bagaimana? Aku memang kelahiran nih era tahun 1998, Pak. Jadi mungkin kurang lebih 1 bulan sebelum kerusuhan itu. Tapi akhirnya dibrojolin juga saya. Ya udah nih, lihat kerusuhan nih. Lihat kerusuhan tuh. Oh, aduh. Pas brojol kok dikasih kerusuhan loh. Nah, ya mungkin udah terakhir terlanjur menerima, kita semua terlanjur menerima dunia lama atau Pak. Dunia lihat abad 20 ke belakang, 19 ke belakang. Maksudnya dengan seluruh kaleidoskop. Aku terlahir di keluarga seniman juga. Ibu sempat kerja juga dulu. Seiring perjalanan waktu tuh, ayah mungkin dulu suka ngajak saya ke dunia luar tuh gimana sih, kasunyatan dunia luar tuh gimana, terlebih di lingkaran dia sebagai profesi pekerja sinias ya, baik itu film atau musik apapun. Cuma ada lompatan akselerasi saya di SMA sih dulu itu. Saya kejadian ya, karena aku meyakini kebetulan tuh nggak ada, teori kebetulan tuh nggak ada. Aku masuk SMA tuh yang jenisnya asrama, basicnya internasional, formalitas, namun boarding school. Yang SMA di situ khusus 2 tahun aja. Lokasinya di Cikarang, Bekasi Barat sana. Bekasi Barat, sorry, Jawa Barat. Bekasi, 2 tahun. Jadi yang harusnya 1 semester itu 6 bulan, ini hanya 4-5 bulan aja. Jadi nggak nyampe 6 bulan. Namun di dalam situ, lebih banyak ini sih budaya Jawa dikit di dalamnya. Bayangannya Sumatera, ya Kalimantan campur lah di sana, beragam, nggak hanya isi seluruh tanah Jawa. Namun sebelum SMA saya SD SMP itu saya di base sekolah formalitas Al Azhar, Pak. Yang Islam banget tapi isinya nggak Islam gitu. Ya, tahu lah, maksudnya tahu paradoks seluruh itu. Singkat cerita, kelar SMA, masuk IKJ saya. Masuk IKJ, mencoba belajar. Waktu itu ngambil Fakultas Film dan Televisi. Mungkin dulu itu, zaman bapak saya itu namanya sinematografi lah. Sinematografi. Yang belum modernitas kayak sekarang, dan belum banyak kayak sekarang juga. Tapi ya, alatnya juga, ya kita tahu sendiri negara kita ketinggalan jauh sekali. Ya banyak konspirasi, itulah. Antara orang asing di luar sana. Padahal kita juga, setelah kita teliti kan, peradaban kita juga luar biasa, maju. Nah di dalam kehidupan kuliah itulah, maksudnya sembari belajar ngaji ya, kita mengaji, membaca sifat-sifat alami spesies manusia di situ. Ini yang usia segini, yang muda, yang sepantaran, yang di bawah saya atau di atas saya. Ini kenapa sama aja gitu loh. Maksudnya ada mohon maaf, ada buruknya itu ya di situ-situ aja. Maksudnya ya formalitas lah, identitas saja semuanya. Kuliah pun saya juga formalitas nggak dapat gelar juga. Belum selesai. Namun kuliah kehidupan tuh udah bagiku sampai hari ini luar biasa dengan source. Ada rasa ingin tahu itu sih yang utama. Rasa ingin tahu. Ketika ada rasa ingin tahu tuh, catatan semesta tuh ngasih, kok ketemu ini sih, kok ketemu itu. Ya dengan teori-teori yang kebetulan itu nggak ada, itu yang mendatangi aku semua. Mas, tapi milenial kan nggak banyak yang seperti Anda, Mas. Oh memang aku menyadari itu. Ya Dan kan?
Eee, kalau bicara rasa ya, rasa kebangkitan dan rasa mendalam yang sampai nyentuh banget itu, 3 tahun lalu, Pak, 2018 lah, 2018 awal. Ya dengan semua dinamika perjalanan pengalaman sampai nembus perjalanan dimensi batin itu. Kok kenapa pada saat itu ada tangisan yang orientasinya tuh ke leluhur saya juga. Oh, oke. Yang Oke. aspeknya tuh nggak hanya belajar budaya Jawa aja, tapi, eee, belajar dari seni juga, seni berbicara, seni, menulis cerita, puisi, terus belajar belajar filsafat filsafat Aristoteles, Plato, Socrates itu aku pelajari. Tapi, itu dulu sih, maksudnya awal-awal itu perjalanan dimensi batin menurutku gitu, bagiku. Karena kalau semakin kiri, Pak, semakin filsafat terus, wah, puyeng. Maksudnya, yang nggak ada matinya, abadi itu. Pasti ujungnya akan, eee, apa tuh, basic 5W+1H itu. Pelajaran menulis. Iya, semuanya. Maksudnya pasti akan kembali ke situ. Oke. Saya share ini lagi, Mas. Come out to meet the vast universe. You will meet the essence of life. Ya. What is the essence of life for you, Mas? Eee, Silakan. Esensi, substansi, hakikat bagiku tuh ya hanya, apa ya, selama ini perbedaan bahasa tapi yang, muara hilirnya tuh bagiku sama. Kalau ditanya selama ini apa itu substansi, esensi kehidupan sih, mmm, selama ini kita kita semua kan di sini kan saat ini sudah banyak nih buku-buku, perjalanan batin lah, meditasi, kontemplasi. Nah, pada saat aku 2018 itu, maksudnya aku langsung belajar itu meditasi, kontemplasi. Kalau di Islam ada muhasabah, ada tirakat lah, kita tirakatan. Kita retrospeksi belakang kan. Umpamanya ini setahun ke belakang aku udah ngapain sih? Sampai tarik jauh 5 tahun ke belakang ini udah ngapain? Bahkan ya kalau ditelaah jauh lagi, ini sebelum lahir tuh ada kehidupan apa? Masih ingat, Apa ya? sebelum lahir ada kehidupan apa, masih ingat? Itu pasti menyangkut nyangkut korelasinya ke eyang yang leluhur kita lah. Semua itu, baik itu, eee, bisa disinggung, baik itu hukum-hukum semesta tadi itu, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan pendahulu, apa yang telah diwarisi itu kan pasti akan, apa ya, pokoknya yang sekarang tergelar di realitas fisik kan pasti itu hasil dari perbuatan dan keputusan sebelum-sebelumnya, Pak. Dan itu berdampak luar biasa, bahkan bisa ke generasi kita selanjutnya, anak kita siapapun ya circle of life itulah yang Oke, yang akan impact yang walaupun kecil tapi aku yakin ya. gokil. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Masih ingat Esensi. apa enggak? Oh itu. Wah. Kalau Pak Sutoyo nggak buru-buru kan ini? Wah, seingat. Ya mungkin eh sebelum sebelum ada republik ini terbentuk, sebelum sebelum budaya-budaya atau kerajaan-kerajaan itu terklasifikasi juga. Ya mungkin di profil sosmed saya walaupun itu dunia maya, tapi seenggaknya bisa bergerak di situ. Itu bisa menjawab sebagai Oke, oke. Tapi sering deja vu, Mas. oh, dari dulu 3 tahun kebelakang itu 2018 lalu ada vision mission ya, dalam tanda kutip vision mission itu kan mungkin kalau kita lihat literasi atau konsepsi Jawa tuh kan setiap
mimpi itu niteni itu ada artinya Mas, setiap jam-jamnya. Tapi ketika aku sudah telaah lagi, kaji lagi, kupas lagi, ternyata ada mimpi yang nggak terikat ruang waktu juga. Aku meyakini itu. Walaupun aku nggak menyepelekan yang konsepsi setiap jam itu ada artinya, ada filosofinya. Bukan berarti menyepelekan, tapi aku meyakini juga yang nggak terikat ruang waktu itu. Deja vu ya suka sih karena ya balik lagi konsep itu dari teori serendipity itu kan nggak ada. Ya, biasanya terjadi di mana deja vu itu? Contoh dekatnya ya, mungkin ya. Ya. Kadang ini sih, maksudnya dari kebiasaan 3 tahun terakhir ini, dari belajar mendengar, belajar melayani itu, kayak aku misalnya entah tidur siang atau tidur sore, terus dapat vision mission, harus menghubungi siapa, atau harus ngabarin, kayak ngingetin lah, kayak, halo bro, gimana kabar, maksudnya hati-hati ya, maksudnya sekarang ini tetap fit, siaga penuh, waspada utuh, sadar, maksudnya harus sadar, apapun kondisimu, apapun keresahan, dinamika 2 tahun akhir ini, setahun akhir ini lah, dengan ada pandemik, itu lebih banyak bekerja sunyi, bekerja dalam diam, karena yang sibuk belum tentu produktif. Ya. Saya mengumpulkan banyak narasumber seperti Anda. Nanti kita bisa reunian. Itu Pak. Maksudnya aku meyakini sih. Makanya sebelumnya dan sesudahnya Om Darmawan matur sembah nuwun sudah memasuki di dalam ruang waktu ini sendiri. Terima kasih karena bagiku apa yang kita kerjakan hari ini tuh pasti besok entah seminggu atau besok pun kita nggak tahu. Bisa jadi sesuatu yang hil yang mustahil, kata Sri Mulat. Harus reunian ini suatu hari. Iya Pak. Iya. Maksudnya cukup mumpuni, ini kolektif banget. Iya. Kolektif. Karena kan balik lagi, keputusannya kembali lagi kepada kita mau bergerak sendiri atau kita bareng-bareng, kita kolektif. Kalau udah aku meyakini ada seleksi alam. Sampai hari ini pun seleksi alam. Semuanya seleksi alam. Iya. Banyak, hampir setiap daerah pasti ada orang seperti Anda, Mas. Iya, aku meyakini itu semua. Nggak hanya di Jawa, aku yakin. Iya. Wow. Oke, satu lagi gambarnya. Life is short, anything could happen, and it usually does. So there is no point sitting around about all the ifs and ands and buts. Nah, so what shall we do in life, Mas? Silakan. Dengan pertanyaannya sama korelasi dengan foto ini sih, kalau di dalam korelasi foto ini agak egois banget itu saya, sumpah. Enggak. Maksudnya lebih gini Pak, ketika ada konteks korelasi foto ini dan captionnya, antara caption dan ini mungkin nggak ada hubungan ya, mungkin hanya saya yang tahu dan hanya beberapa yang tahu. Karena Bapak pertanyakan kan, ketika belajar 3 tahun akhir ini, kita kan jadi mengerti ya, bahwa kita ini spesies manusia kan sejatinya saling berhubungan dengan alam semesta itu sendiri. Baik di dalam diri kita sendiri, itu semuanya ada di luar sana juga. Dari unsur elemen bumi, unsur samudra atau air, banyu, unsur api kan, Agni itu sendiri, unsur udara, kalau bisa tambah lagi matahari sama rembulan itu pun bagian dari kita sendiri. Nah, kalau kita ngomongin data, baik itu ilmiah ya ke belakang ini, kita lihat peristiwa 3 tahun akhir ini tuh luar biasa sih. Terlebih di Indonesia Raya ini sendiri atau bagian Nusantara itu sendiri, kebakaran hutan itu di mana-mana Pak. Baik disengaja atau nggak sengaja lah, atau mungkin human error lah. Nah, pergerakan demo sana, demo sini itu sudah 3 tahun akhir itu banyak. Baik dari perihal ekologi,
geologi, antropologi, teknologi juga. Maksudnya sekarang kita lihat perang ini kan bukan hanya di luar sana, bukan demo sana, demo sini juga, tapi teknologi pun ikut perang juga. Nah, mungkin kita atau kami lah semuanya ini kan kita berusaha bekerja dalam tadi dunia meditatif tadi. Kita tahu Gusti Allah tuh maha terbatas, kita ngerti, tapi kan bukan berarti kita nggak mengontrol, bukan berarti kita nggak belajar puasa juga. Ketika selama pelajaran hidup di dalam keluarga saya juga, ya puasa saya juga bukan di bulan Ramadan aja kan gitu, bukan hanya sunnahnya aja, bukan hanya syariatnya aja, tapi hakikatnya ya setiap hari. Ya mohon maaf bagi aku filosofinya eh, kesadaran Kristus pun ya bukan di hari Natal aja. Nabi-nabi baik itu Muhammad, Musa, Khidir itu bukan di hari-hari formal aja. Hari bumi bukan di hari itu aja. Hari eh, Raden Ajeng Kartini itu bukan di hari itu aja. Jadi setiap hari ini begitu. Setiap waktu itu kelahiran kembali lah untuk memberi apa ya, kita ada napas, masih ada napas, menyadari setiap napas, helaan napas, sel-sel dalam tubuh kita, detak jantung kita dicoba dicermati, amati. Kita ada napas ini, maksudnya kalau kita hidup sekadar hidup tuh sederhananya itu orang hutan pun babi hutan hidup juga di hutan gitu. Tapi kalau kita sudah ngerti blueprint cetak biru kita di alam tengah bumi ini mau ngapain, ya udah lakukan apa yang mesti dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan pada akhirnya akan apa ya, ada paradigma puzzle ya bagi saya itu, walaupun udah misalkan sudah tersusun rapi, tapi belum tentu itu mewujud sebuah gambar estetika yang sistematis, belum tentu. Kadang kita perlu ya tadi learn, unlearn, relearn lagi atau relearn, unlearn, learn lagi. Karena bagi dia circle of life tadi itu sangat korelasi di situ. Nah, kecuali kalau kita benar-benar udah pasrah, udah nggak mau terikat duniawi ya udah tinggalin semua. Gak usah mikirin keluarga, gak usah mikirin duit, gak usah mikirin apapun, energi materi itu gak usah mikirin itu. Tapi aku rasa ya agak ego juga sih karena masa ditanggung jawab. Ya belum tentu. Jadi ya berusaha menyelaraskan itu semua. Selama pelajaran hidup ini ya duniawi seperlunya, secukupnya, semestinya, seharusnya. Jadi antara kebutuhan, keharusan, kira-kira tuh kita harus mengerti konkret definisinya itu. Kalau sudah keharusan berarti kan mau tidak mau mesti mau dikerjakan. Gitu. Harusnya semestinya keharusan, kebutuhan, dan keinginan itu kita harus mengerti, Pak. Maksudnya yang mengerti apa ya definisi konkret dari kebutuhan, keharusan, keinginan. Karena 2018 lalu itu waktu saya mengalami kebangkitan itu sembari bulan apa ya, bulan Juli Agustus aku lagi buka usaha di daerah Jakarta Selatan, daerah Kemang Jakarta, buka usaha barbershop Pak sama kedai kopi, tapi aku lebih fokus di kedai kopinya itu. Tapi yang nggak lama kan, setahun doang. Waktu itu setahun itu pun berakhir di bulan Agustus 2019 tanggal 20-an kalau nggak salah. Karena di satu sisi nggak mau maksain juga, faktor biasalah ekonomi, dan satu sisi kayak ada wah ini kalau lanjut setahun ke depan, aku belum mikir ada COVID waktu itu, cuman ada rasa-rasa yang insting tuh istirahat dulu deh sementara. Gitu. Kayak sembari tadi sih perjalanan itu aku sembari baca buku, sembari menulis, sembari berusaha menghidupi kehidupan. Iya. Wow. Lalu Anda pernah menulis bahwa masa dulu, masa kini atau sekarang, masa depan adalah ilusi, Mas. Ini sangat Buddha sekali. Lalu apa yang perlu kita lakukan dalam ilusi-ilusi ini, Mas?
itu konteksnya sih sebenarnya ada bumbu-bumbu perjalanan rasa batinku juga. Eh, Kadang ada eh, setelah selain belajar di dunia luar tuh kita menggali ke dalam lagi, mengenal diri kita lebih dalam lagi, mengenal sebetulnya kejadian di luar sana, baik itu kejahatan, kebrutalan, ke kriminal, itu setara juga kita menjadi refleksi kita, Pak, menjadi cerminan kita. Jadi nggak perlu lah menurutku apa ya, mencemooh gitu loh, mungkin ya, bahasa sederhana mencemooh. Kayak anak kecil gitu loh, Pak. Ngapain sih gitu gitu, nggak perlu gitu. Maksudnya kadang kekonyolan di luar sana itu menjadi refleksi ke dalam diri kita sendiri. Kita koreksi ke dalam diri kita. Kita jangan mungkin masih sama kayak dia ya. Kayak apakah mungkin ada sisi kita yang seperti itu. Karena ketika kita mengkaji, menyelami samudra di dalam diri ya, Pak. Itu sisi buruk, sisi jahat kita perlu dikoreksi juga. Maksudnya ya itu sih. Aku selama belajar itu di kehidupan, setiap emosi, setiap kejadian itu menjadi refleksi ke dalam diri lagi. Bukan berarti kita sepenuhnya suci, bukan berarti kita sepenuhnya putih. Semakin kita putih, semakin kita hitam, semakin kita hitam, semakin kita putih. Jadi kalau di luar sana tuh ada yang mengolok-olok merasa suci, merasa baik, bagiku enggak. Karena ya semua ini lintas terbatas ya, maksudnya lintas agama. Aku yakin itu. Ya itu menjadi apa ya? Self reminder, aku nggak merasa diriku baik. Jadi tujuannya ya harus melakukan baik. Aku nggak merasa diriku suci. Jadi bukan berarti nggak menyempurnakan diri kan gitu. Oke, oke. Dan diri itu ilusi, Mas Yan. Iya, apa ya? Itu mungkin abadi loh, Pak. Ada abadi banget, abadi. Maksudnya kita ada istilah di Jawa tuh suwung ya, kekosongan itu sendiri. Isi itu kosong, kosong itu isi. Ilusi itu nyata, nyata itu ilusi. Begitu. Dan baik dari kadang mimpi-mimpi pun aku juga ini kok, maksudnya kadang daripada nanya-nanya sok-sok guru supranatural atau apa dukun lah atau apa, aku lebih baik koreksi diri sendiri. Itu halusinasi, ilusi, atau memang benar-benar ada hutang hutang rasa atau hutang perjalanan yang mesti aku sambangi. Karena Wow. karena bagian kayak misalnya kita lihat yang suka napak tilas itu kan gak semuanya baik juga, Pak. Maksudnya ada kita tahu sendiri lah, sampai hari ini masih seleksi alam juga. Aku meyakini itu semua, eh, baik itu dokter yang punya gelar pun S3 lah, profesor, tapi dia nggak mumpuni bekerja selaras dengan spiritual. Kalau kita bisa singgung bukunya Dr. Bruce Lipton itu sendiri, Biology Belief, kita sebetulnya bisa menciptakan dunia yang luar biasa di alam bumi ini. Jadi yang si dokter saintis gak ngambil untung yang lebih banyak, spiritual nggak usah aneh-aneh juga. Ya, sesuai porsinya aja, sewajarnya, sesuai guru sejati dalam dirinya, nggak lebih nggak kurang. Aku yakin, maksudnya dengan paradoks konspirasi apa yang sedang kita alami sekarang ini, COVID-19 ini, sebetulnya itu perang juga, Pak. Kita sudah tahu lah semua. Bahkan aku meyakini kan waktu itu aku juga nggak mau divaksin. karena herbal, organik, autentik tuh Nusantara sudah Ya, ya. sejatinya sudah gemar di Palau Jinawi, dan sampai hari ini masih cita-cita yang terdahulu tuh untuk mewujud, Pak, untuk tergelar lagi. Tapi masih ada yang terombang-ambing, mungkin pergaulan batin yang belum siap untuk gini ya. Kita kan tahu semua, kita jujur terhadap diri sendiri itu nyaman banget, Pak. Nyaman, Pak. Tapi ada yang belum nyaman, Pak.
di luar sana masih ada yang belum nyaman jujur sama dirinya sendiri. Itu bagiku ya, kalau di bahasa tinggi lagi, bagiku itu kafir. Karena dia merasa dirinya benar sendiri. Oke, untuk penutup, Mas. Oh, udah kelar. Ayo. Anda menulis, padi menunduk dalam kebersahajaan, terhampar di atas permadani kuning alam pesawahan. Gunung terlihat gagah menjulang penuh dikdaya. Pepohonan hijau berbaris menanti sang matahari. Dan Arif Saputro, titik. Pada saat itu penulis itu pun kayak seolah-olah mungkin sudah dipandu sama apa ya, mungkin kita bisa singgung higher self diri kita semua ini di dalam diri itu 2018. Tapi kalau kita tarik dari hari ini sampai ke belakang itu, oh ternyata itu bagian dari jawaban kalimat caption itu juga. Mewakili, itu sangat mewakili. dan kita tahu sampai hari ini pun pergerakan lempengan bumi, dasar laut itu luar biasa. Nggak hanya di Indonesia atau tanah Nusantara, baik di Eropa, Amerika, Afrika. Hari ini loh, kita belum lama kemarin Turki kita lihat ada fenomena apa, dan di 2019 kan luar biasa kita. Daerah NTB, NTT, Sulawesi itu, wow. Terlebih ada, tadi, kembali kebakaran hutan tadi. Apa ya, aku juga kadang nggak merasa diriku ini belum sejatinya manusia gitu. Maksudnya manusia tuh belum. Karena aku mungkin bisa menyebutnya living beings, Pak, makhluk hidup gitu. Ya, manunggal dengan elemen semesta tadi. Artinya kan kita tahu sisi humanity ya, para binatang, para hewan, flora fauna, saudara-saudari kita sebelum kita lahir pun yang tertua pun mereka-mereka yang sudah di alam bumi ini, yang sudah asri, lestari, adem ayem, toto titik tentrem. Mungkin ketika mereka entah tersengaja untuk kebutuhan industri, entah dibakar sengaja atau tidak sengaja, tapi mestinya ada tanggung jawab untuk baik itu menanam pohon atau merawatnya lagi, melestarikan lagi. Karena sampai hari ini 2020 sudah ada fenomena kan tahun baru kita lihat kebanjiran. Terlebih ya Jabodetabek lah. Kalau Bogor banjir kita dan kita lihat Jawa Tengah, terlebih Jawa pesisir ya. Pesisir itu sampai hari ini Semarang pun setiap tahunnya tuh setiap lempengan dataran bumi itu pasti turun berapa senti. Dan pesisir ke sana lagi itu mengarah ke timur, utara itu akan turun, dan banyak sudah desa-desa atau suatu daerah yang sudah terendam dengan unsur danau dan muaranya pasti ke laut. Dan kalau telah lagi, mungkin dengan tamu-tamu Bapak yang sudah dihadir ruang waktu acara Pak Stoyo ini kan kita tahu lah dengan peradaban-peradaban terdahulu. Jawa Dipa, Sundalen, Lemuria, Atlantis. Artinya dahulu itu mungkin sebagian ini selain daratan yang luas, yang tidak hanya Sumatera dan Jawa yang menyatu. Artinya kan ada daratan juga yang di dasar laut. Yang sekarang mungkin sudah ada di sini, di luar-luar kita, samping kanan kiri depan belakang kita. Nah, banyak alas-alas yang tadi dasar laut menarik. Ring of fire kita sendiri, itu sih senjata kita selain budaya. Alam-alam kita, flora, fauna, habitat, biota laut itu terus senjata kita juga. Karena teknologi luar sana barat, baik timur tengah atau ya pokoknya di sana-sana itu secanggih apapun, tapi kalau kekuatan alam sudah berkendak, drop out. Ya. Drop out. Nggak pilih-pilih. Lu orang apa, lu orang mana, lu agama apa, enggak gitu.
Ya, true. Ya. Ya kita ketahui kan kasus nyatanya sampai hari ini pun ya mohon maaf Kaputen, sampai hari ini pun kita lihat partai-partai politik pun kan nggak bantu apa-apa juga. Maksudnya pergerakan-pergerakan ini pun justru dengan energi kolektif tadi, energi seleksi alam itu sendiri, ya ini, maksudnya komunitas-komunitas yang seperti ini, baik di sini, baik di sana, ya itu cerminan semua lah, refleksi ke dalam diri kita sendiri. Yang budaya monggo, budaya Jawa silakan jalan, Sunda jalan, Kalimantan jalan, Sumatera jalan, NTB, NTT, Papua jalan. Tapi yang di ekologinya jalan, geologinya jalan, geografinya jalan, antropologinya jalan. Ya ini sih, kalau mungkin kita bisa merasa punya materi energi ekonomi yang luar biasa sih, aku rasa berilah kesempatan yang di luar sana. Maksudnya, ya mohon maaf, jangan sebelah mata deh. Maksudnya, nggak usah ada sombong-sombong gitu. Maksudnya jangan sebelah mata, support aja. Ya itu circle of life. Karena sampai hari ini pun aku meyakini di dalam pemerintah pun masih ada perjuangan untuk ya kita bisa singgung oligarki plutokrasi itulah yang nggak efektif dan nggak efisien. Maksudnya aku turut kebahagiaan sejati sih. Maksudnya dari kebahagiaan sejati ini bisa diskusi walaupun virtual ya. Yang penting bagian dari konsep teori dejavu itu sendiri ya. Ya, Yang ya, ya, ya. disadari maupun nggak disadari bisa virtual begini ya. Ya bagiku itu. Maksudnya kita tahu pemerintah pun apa ya, formalitas jabatan rata-rata S3 tuh banyak korupsinya juga, Pak. True. Iya, iya. Maksudku, ya kita lihat PPKM, PSBB dengan sebutan istilah itu, ya ngebantu kan juga, aduh, ya kita-kita juga. Artinya kalau kita ngomongin bicara institusi, konstitusi yang kedepannya lagi, rakyat-rakyat di luar sana, apa yang diharapin lagi? Apa yang mereka harapin untuk nyoblos-menyoblosan gitu? Belum tentu. Ya mudah-mudahan sih. Ya. Coba nanti saya ingat siapa namanya. Saya lupa sekali. Padahal beliau penguasa Eropa pada waktu itu. Oke. Ya habis karena alam Nusantara Iya, juga. Ya. betul. Dan kita kalau belum lama kan abad 18 mungkin ya, yang fenomena Krakatau. Ya. Itu sampai mana, Pak? Itu kalau Betul. berkejadian, yang dekat aja segitu gimana radius yang ini? Artinya kan sebetulnya ada apa ya? Kalau kita bisa singgung ke teori Big Bang kan, dentuman agung itu sendiri, dentuman semesta. Sebetulnya kita masih terkoneksi kan kalau kita bisa lihat source apa yang kita telusuri. Penerbit Javanica sudah bergerak toh di Divine Matrix, Akasa, Tau, Aether, jaring laba-laba, demi masa atau Hu Allah dalam Islam, tasawuf cinta itu sendiri. Itu kita sebenarnya masih terkoneksi, baik secara fisik ataupun tak kasat mata. Artinya kemurnian, ketulusan, kejujuran itu kunci utama, Pak. Itu penting karena kalau ditanya gimana sih belajar kejujuran, kemurnian, keheningan tuh, kita lihat aja proses bayi baru lahir sampai dia 7 sampai 10 tahun itu kan benar-benar polos, benar-benar naif. Ya, sebetulnya kita kalau sudah merasa dewasa ya, kita sebetulnya perlu belajar itu sih. Karena organisasi itu butuh kemurnian, butuh ketulusan. Ya. Tanpa itu semua, enggak. Tanpa itu semua ya duit, Mas. Segalanya bukan duit, tapi duit segalanya. Oke, terima kasih Mas Arief untuk sharingnya. Oh, terima kasih kembali untuk waktunya. Pak. Amin. Sehat-sehat. Milenial yang berbicara tentang spiritual. Wow. Nanti saya kumpulkan. Siap. Ini ya sebetulnya emang ya mungkin kurang suka juga sebetulnya saya begini. Lebih suka, ayo kita rembukan, kita buat lingkaran atau apa, kita ngopi bareng atau ngemil bareng.
Ya, true. Oke, terima kasih Mas Arif atas waktunya, atas Sama-sama, Pak. sharingnya. Kita jumpa lagi, nggak tahu di Siap. Cuk FK Channel Makasih. atau di Jakarta. Jadi ntar kalau mau sama Bapak saya bisa konfirmasi lewat Oke, siap. itu. Oke, kapan Bapak, hari apa Bapak biasanya ada kosong nanti? Ini kejadian sih, karena masih berkecimpung di dunia sinematografi. Lagi ada penulisan dia. Lebih literasi penulisan aja. Oke. Nanti aku konfirmasi deh. Siap, kapanpun. Saya Iya. tunggu. Thank you, Mas Arif. Om Iwan mana Om Iwan? Ini Mas, Makasih Mas Arif. Oke. Ilmunya luar biasa. Gitu ya Om Iwan ya. Aku Ya, sih siap. harapan Thank you banget. kecilku mudah-mudahan masih diberi kesempatan napas bisa ketemu kasunyatanya kan gitu. Amin. Yes. Maksudnya ada diskusi yang apa ya? Kita tahu apa yang dilakukan Om Iwan kan segala apa namanya? Harmonisasi menari itu kan melakukan gerak-gerak di luar sana juga. Iya. Aku meyakini Mencoba, itu. mencoba jujur dan memahami diri sendiri. Iya, jadi ya itu bahasa-bahasa tubuh Iwan tuh nggak semua orang mengerti, nggak semua orang memahami kesadaran bahasa tubuh itu. Baik itu dalam bentuk sarkasme atau satire kan bisa juga. Yes. Wah. Terutama Mas Toyo, ini anak milenial yang luar biasa kan. Maaf ya, aduh, mohon maaf kalau ketinggian. Oh, enggak. Aku belajar banyak ini. Aduh, ya. Oke, terima kasih Mas Oke. Arif. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Selamat siang. Selamat Salam. siang. Yang jaga kesehatan semua. Matur Sehat, nuwun. sehat.